Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, kita akan membahas melanjutkan tentang nestapa manusia hampa. Banyak orang yang akhirnya dia mengalami kenestapaan karena hampa jiwanya. Maka kita harus bisa menemukan makna dalam hidup. Ketika kita bisa menemukan makna dalam hidup, maka kehampaan itu bisa kita obati, bisa kita selesaikan. Kemarin sudah kita bahas, supaya kita menemukan makna dalam hidup, satu, sadari hidup itu terbatas. Kenapa Bapak Ibu berjuang ke sini? Karena Anda katakan, hidup saya terbatas. Besok lusa belum tentu saya bisa ke sini. Kenapa kita berusaha untuk berbuat baik secepatnya? Kita katakan hidup saya terbatas. Jangan mengatakan besok. Bisi besok mah udah habis waktu kita. Yang kedua, kalibrasi tujuan hidup. Kalibrasi itu artinya benerin lagi. Evaluasi lagi. Ya, tujuan hidup kita tuh udah benar atau belum? Itu sudah kita bahas. Nah, yang ketiga sekarang adalah kuatkan koneksi. Ya, jadi yang pertama, sadari hidup itu terbatas. Yang kedua, kalibrasi tujuan hidup, benerin lagi tujuan hidup kita. Nah, yang ketiga adalah kuatkan koneksi. Kuatkan konektivitas. Ya. Kuatkan apa? Konektivitas. Jadi kalau hidup ini pingin penuh makna, coba kuatkan hubungan kita. Kuatkan konektivitas kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang menguatkan hubungan, konektivitas, pertama, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Pertama dan utama. Jadi kalau hidup kita ingin penuh makna, yang ketiga kuatkan hubungan. Koneksi harus dikuatkan, konektivitas harus dikuatkan. Nah, konektivitas itu, hubungan itu, pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini dijelaskan di surat ke-33 ayat 41-42. Surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, mangga Ustadz Kamal. Baik, kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman. Jadi kalau kita ingin hidup ini penuh makna, konektivitas hubungan kita dengan Allah tuh harus dibenerin, harus diperkuat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kalau disebut bertasbih, memahasucikan, memuliakan, mengagungkan pagi dan petang berarti 24 jam. Dari pagi ke petang, dari petang ke pagi, dari pagi ke petang berarti 24 jam. Jadi teman-teman, kalau kita ingin hidup ini penuh makna, hubungan kita dengan Allah kudu diperkuat terus. Karena dia tuh energi. Bapak Ibu bisa sabar kalau hubungan kita dengan Allah kuat. Ya. Sabar ngadepin anak yang tidak soleh, sabar ngadepin penyakit, sabar menghadapi kekurangan rezeki, ya, sabar karena cita-cita kita belum terwujud.
capek, lelah gitu ya. Ada yang capek, Ustadz saya teh capek banget ya menunggu jodoh. Ayat kan saya teh capek menunggu jodoh. Ya. Gimana caranya Ustadz kalau supaya nggak capek? Saya bilang, teteh lebih capek lagi punya jodoh yang salah. Paham nggak? Anda mah ngorejat hari gitu. Jadi gini. Jadi ada orang yang curhat ke saya, Pak Aam, saya teh rasanya udah lelah cari jodoh. Lelah, kadang lelahnya itu dengan komentar orang sekitar. Saya nama bisa menjalani, tapi saya lelah, matak saya teh kadang sekarang nih males gitu kumpul sama keluarga. Neng, nyalira wae. Tek, ya kan gitu ya. Temennya mah udah punya 2 anak, tek gitu kan. Jadi capek apa? Mencari jodoh, capek menurut. Saya bilang, teteh tahu nggak? Ada yang lebih capek dari itu. Kamu punya jodoh, tapi tidak membuat Anda nyaman. Itu lebih capek lagi. Jawabnya apa? Alhamdulillah atunya. Cek saya teh, Anda kudu yakin. Nah, konektivitas ke Allah, kudu yakin. Jodoh itu rezeki. Sok teteh ikhtiar sewajarnya, tapi jangan kenapa. Udah, nggak usah kenapa-kenapa. Jalani saja. Toh kalau Allah akan memberikan jodoh itu, gampang bagi Allah. Tidak sulit gitu, dikasih jalan. Jadi gimana? Berdoa, meminta, berdoa. Dan saya bilang, Anda bilang capek mencari jodoh. Lebih capek lagi punya jodoh tapi tidak sesuai ekspektasi. Betul kan Bu? Nah iya, saksi-saksi hidupnya. Tah iya geningan. Resep saya mah mun aya nu ngaku teh resep teh. Nah, terus kalau tadi kan konektivitas hubungan kita dengan Allah tuh global ya. Pagi, petang. Nah, coba lihat ada ayat yang menurut saya sih sangat menukik ya. Surat Al-Isra ayat 78-79. Baik, kita tahu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, ini gambaran konektivitas yang harus kita kuatkan terus. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Sholat apa? Maknya subuh matahari tergelincir kumaha. Untung ditanya. Maknya subuh matahari tergelincir kapan subuh? Subuh makan can aya matahari. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Maksudnya sejak duhur. Matahari tergelincir teh tadinya tengah nih. Jadi kalau misalnya kita menyimpan tongkat, matahari di atas. Nah itu tuh tidak ada bayangan. Begitu
bergerak itu tergelincir, maksudnya ada bayangan. Jadi lakukan sholat sejak matahari tergelincir, maksudnya duhur. Cung tadi nu bilang subuh. Makhluk yang pang aneh-anehnya di dunia adalah subuh geus aya matahari tergelincir. Disinilah senangnya belajar bersama ya, itu. Jadi matahari tergelincir teh sampai gelapnya malam. Gelapnya malam tuh maksudnya maghrib isya. Jadi duhur, asar, terus dan laksanakan sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi maksudnya begini Bu, lakukan oleh kamu sholat yang 5 waktu. Dari mulai tergelincir matahari itu maksudnya duhur, asar, ya. Malam maksudnya maghrib, subuh disebut secara khusus, gitu. Jadi tergelincir malam teh bukan subuh, lohor. Jika lamun teh dijelaskan kieu, mama hari tergelincir malam teh matahari subuh gitu. Paham Bu? Berarti sholat yang 5 waktu itu cara yang Allah berikan kepada kita untuk membangun hubungan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu, Ibu ada yang ngalamin enggak kalau HP telemot cabut baterai? Pernah enggak ngalamin? Ngalamin tuh Kang Kamal? Ngalamin ya. Karena anak-anak sekarang mah nggak kebayang kok apa itu cabut baterai. Dulu geningan keur masih Nokia, masih Ericsson kan gitu. Jadi lamun ieu teh kieu cabut baterai, cabut asupkeun deui. Nah, Bu sekarang juga begitu cara kerjanya. Tapi sekarang mah makin namanya refresh. Nah refreshnya itu dia sendirian. Jadi entong aya ide cabut baterai. Jadi di refresh. Nah artinya kalau itu mesin bekerja, karena ini teh mengambil miniatur otak. Ya kan otak dalam bagian yang sedikit, yaitu ada input output proses, input output proses kan gitu tah. Otak kan gitu. Nah itu teh adalah si mesin teh. Matak di refresh, tapi sekarang mah karena udah modern, refreshnya teh automatically. Jadi kita teh nggak usah oprek-oprek lagi. Nah, kalau zaman dulu karena teknologinya belum secanggih sekarang, kudu dicabut baterai, di refresh. Tahukah sholat yang 5 waktu itu merefresh? Refresh. Makanya subuh ke duhur itu rentangnya jauh, 4 rakaat. Di refresh, 4 rakaat lagi di refresh, 3 rakaat lagi. Finally Isya itu refresh terakhir, cep gitu. Kenapa subuh 2 rakaat? Hikmahnya apa? Dacan loba masalah. Kan garu bobo, korejat. Eta mah hikmah bukan berarti ada dalil. Paham surat apa ayat berapa? Nggak ada surat ayatnya. Cuma itu semacam filosofinya kenapa gitu loh. Ya, jadi kebayang nggak? Kita ini di refresh, jadi disegarkan lagi. Jadi makin kita mau tidur, refreshnya beruntun. Ya, dari subuh ke duhur kosong, kita banyak kegiatan. Duhur tak di refresh, disegarkan lagi otak kita. Nah, langsung asar disegarkan lagi, maghrib disegarkan lagi, isya disegarkan lagi, bobo. Udah bobo, disegarkan lagi. Ya. Hari ibu bapak ada pasti tahajud kan 12 rakaat. Nah, ini bagi yang gak tahajud kan berarti cuma 2 rakaat sama sholat qoblanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah maksud saya gini, laksanakan sholat sejak tergelincir matahari, maksudnya dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tuh namanya membangun konektivitas hubungan kita dengan Allah. Lalu ditambah ayat berikutnya, konektivitasnya supaya lebih kuat, coba kamu tambah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilata. Ada kata-kata nafilah. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai tambahan.
sebagai ibadah tambahan. Nafilah sebagai ibadah tambahan. Makanya teman-teman, tidak ada sholat sunnah yang dieksplisitkan di Quran kecuali tahajud. Duha, nggak ada di Quran. Ayat cenanon, waduha walaili. Nah, itu bukan cerita tentang sholat duha. Surat ad-duha, sok ngarang gitu. Kan saya bilang, tidak ada sholat sunnah yang dibahas di Quran kecuali tahajud. Ayat cenanon. Sholat duha, naon ayatnya? Waduha walaili. Kata ngarang sengarang-ngarangnya. Yang eksplisit dan di antara sebagian malam, bangun kamu sholat tahajud, ada penegasan. Nafilatal laka, sholat tambahan untukmu. Bu, lihat Pak, ayat 78-nya bicara sholat yang 5 waktu kan. Ya, tergelincir matahari, kemudian sholat subuh, nah berarti 5 waktu. Sok kamu tambah konektivitas kamu, hubungan kamu dengan Allah itu dengan sholat malam. Nafilatal laka, itu tambahan untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu punya konektivitas hubungan dengan Allah yang begitu kuat, Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Amin. Ya, jadi kebayang gak sama ibu bapak? Jadi ternyata supaya hidup itu penuh makna, ya hubungan kita dengan Allah kudu kuat. Nah nanti karena hubungan kita dengan Allah kuat, ada doa, ada zikir, ada wirid, bisa curhat sama Allah dalam doa. Ya, apapun sampaikan. Dan doa itu kan tidak harus selalu pakai bahasa Arab. Anda boleh berdoa pakai bahasa Indonesia sesuai yang Anda butuhkan. Misalnya ba'da tahajud, ya Allah, Engkau maha tahu dosa-dosa saya, ya Allah, ampuni kesalahan saya. Ya Allah, solehkan anak cucu saya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk saya. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sehat dan husnul khotimah. Ya Allah, jangan sampai saya semakin tua semakin merepotkan orang. Ya Allah, beri saya hamba kesehatan. Misalnya gitu. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke pengajian. Istiqomahkan hamba dalam majelis taklim. Istiqomahkan hamba dalam baca Quran. Itu sedang membangun apa? Konektivitas hubungan kita dengan. Nah, jadi kalau hidup ingin penuh makna, satu adalah kalau hidup itu ingin penuh makna, sadari hidup itu dua, kalibrasi, coba evaluasi. Jangan-jangan tujuan hidup kita udah melenceng-melenceng gitu kan, sudah mengalami distraksi istilahnya, ya. Nah, yang ketiga, bangun konektivitas. Pertama, konektivitas kita dengan Allah. Yang kedua, konektivitas dengan keluarga. Bapak Ibu, jadi yang pertama konektivitas dengan Allah, yang kedua konektivitas dengan hubungan kita dengan keluarga. Jadi memang mau tidak mau, keluarga itu hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri, dengan anak, bagi yang sudah punya mantu, dengan cucu. Nah itu yang akan menyebabkan hidup itu penuh makna. Ini ada penelitian Bapak Ibu yang sudah punya cucu, kakek dan nenek yang suka ngobrol sama cucu, ngajak main cucu, itu lebih sehat dan lebih panjang umur daripada nu tara ngobrol jeung incu. Aya incu datang, nah, ya. Bapak Ibu, nih, dengar aki-aki ini denger nih. Artinya siapapun yang punya cucu kan aki-aki, kalau cucunya lebih dari satu. Anda yang sudah punya cucu lebih dari satu, nenek-nenek. Dengar aki-aki jeung nini dengar. Rasulullah itu kakek yang dekat dengan cucunya. Sampai ketika sholat cucunya naik ke punggungnya. Sering diajaknya main, lari sana lari sini, ya gitu. Berarti Nabi itu kakek yang dekat sama cucu. Ternyata ada riset yang menunjukkan
Kakek dan nenek yang seneng bercengkrama sama cucu, main sama cucu, berarti dia punya hubungan konektivitas yang baik dalam keluarga. Tah eta teh keur aya cucu panyakit wae teu karasa. Begitu cucu pulang, iya nyeri, iya liur. Iya, betul nggak Bu? Ya, dengar nih jang aki-aki lihat saya. Pas cucu pulang teh, nah halalieur kieu teh. Komo pas ningali si Aki, tambah rieuh. Gitu ya. Maksud saya Bu, ini cerita konektivitas, hubungan ya. Jadi memang kalau hidup ini ingin penuh makna, hubungan kita relasi ya, relasi dengan pasangan hidup, relasi dengan anak, relasi dengan mantu, dengan cucu, itu kudu bagus. Percayalah, hidup kita menjadi penuh makna gitu ya, menjadi penuh makna. Nah, ini bisa dilihat di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Sudah dibuka Ibu? Sudah. Baik, kita tahu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, konektivitas terhadap keluarga ini ditegaskan dengan firman Allah, hai orang beriman, jauhkan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tegas, yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Pesan di sini adalah kita semua kudu menjaga konektivitas hubungan kita dengan keluarga. Selamatkan dirimu, keluargamu, anak cucumu dari azab. Artinya dasar hubungan kita itu adalah karena kita sayang dan ingin menyelamatkan, ya. Karena itu Nabi SAW menjadikan tolok ukur kebaikan seseorang itu membangun hubungan dengan keluarga. Khairukum li ahli, kata Nabi. Laki-laki yang paling baik, sebaik-baik orang adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi sebaik-baik orang adalah yang paling baik. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi sebelum kita membangun hubungan baik dengan siapa-siapa, benerin dulu hubungan baik kita dengan keluarga. Gitu. Hari temen sering ditraktir. Kan ti aku. Hari orang tua gak pernah gitu diajak makan di luar gitu ya. Gitu. Ibu mah hari ayanu didamel di bumi teh masak itu iya cenah mangsok ya ti ibu ti ari kasalaki mah tara dipang masakeun gitu. Aya buka we dina kulkas aya sisa nu kamari cenah gitu. Etong seserian khairukum liah.
Orang yang paling baik di antaramu, yang paling baik terhadap keluarga. Jadi sebelum kita baik sama orang, baik dulu terhadap keluarga. Ya, kenapa? Karena hubungan yang harus kita bangun adalah dengan keluarga. Ini kalau hidup penuh makna. Ya. Saya banyak menemukan bapak-bapak yang capek, lelah, memeras keringat. Tapi dia rasanya bersemangat karena ini untuk keluargaku. Ini untuk anak-anakku, untuk sekolah barudak, untuk kebaikan keluarga gitu. Ya. Jadi orang yang paling rugi itu orang yang dia bekerja, hari ke keluarganya pedit banget, hari ke orang dermawan. Di kantor tes selalu, yuk makan jeng bapak. Ani, Rita, Sinta, Cuti, Ella, sok traktir ku bapak. Sok. Itu hampir tiap minggu teh kudu makan di luar. Barudak teh ditraktir. Tapi istrina mah, ayah sekali-kali makan di luar. Sarua di luar dong. Mendingan di rumah atuh sok. Bikin dadar nog tah. Gitu ya. Ceplok nog di luar ge ceplok nog kene atuh sarwana. Padahal dia teh dermawan pisan sama teman. Itu bukan laki-laki baik. Jadi laki-laki baik mah yang baik terhadap keluarganya. Gitu. Kalau bapak dan ibu di sini mah baik terhadap orang, ke keluarga lebih baik lagi kan Anda kan? Iya, luar biasa. Jarang loh jamaah kayak gini. Gitu. Jadi kita ini memang kudu begitu ya. Nih ayah pulang dari luar negeri nih. Ayo parfum ke si Ella, si Echa, Della ya. Ika, Rita, Nita, eta parfum teh sakoper gitu, aya 20. Semua nama teman-teman karyawannya disebut. Cek istrina teh bari canda, ari mamah mana? Kan mamah mah atuh. Cuma gitu. Bapak hati-hati loh. Eta teh enggak bagus. Buka koper bisanya beli parfum. Mah sok mamah duluan milih nu mana. Nah itu laki-laki terbaik. Sok milih. Iya saya. 20 parfum. Akhirnya tasnya keur mamah sadayana. Eta mah terlalu. Bener tama. Ya kan? Jadi kalau misalnya bapak bawa oleh-oleh sok mah. Mama heula milih. Ibu teh sewajarnya. Ya teker mama sadayana, henteu mamah milih, nggak enak atuh teman-teman di kantor, tapi mamah milih sok mamah nu mana. Yus, eta koper teh nepi ka akhirna mah kosong. Mah mana nu keur teman-teman ayah? Saya sadayana. Koperna we bagikeun ayah hiji tah. Nah maksud saya Pak, jadi adabnya itu ke orang sok pilih mau yang mana gitu. Khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kamu. Nah, ini untuk bapak-bapak nih. Aswad bertanya kepada Aisyah, Al-Aswad. Saltu Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Kata seorang sahabat nanya Bunda Aisyah, Bunda, kalau Nabi itu di rumah ngapain aja sih? Gitu ya. Ngapain aja? Qalat kana fi mihnati ahlihi. Pokoknya Nabi mah kalau di rumah dia membantu pekerjaan keluarganya. Mun aku keur ngepel Nabi ngabantuan. Mun aku keur masak Nabi ngabantuan. Mun aku keur ngosrek jamban Nabi ngabantuan. Seolah-olah gitu loh. Pokoknya apa yang aku lakukan Nabi teh sok ngabantuan. Baru kalau tiba waktu sholat beliau meninggalkan kami untuk sholat. Jadi gini kan ditanyanya, hari Nabi kalau di rumah ngapain gitu ya. Nah, jika Ustadz Kamal kan di rumah teh ngapain? Istri ngepel, dia ngepel. Dia minimal bawa China gitu kan. Istri masak, ngabantuan masak. Kalau anak masih kecil-kecil,
istrina masak, anaknya diasuh ku Kang Kamal. Itu laki-laki terbaik gitu. Ya. Gitu. Jadi laki-laki terbaik itu selalu terlibat pada ingin meringankan. Nah, Bapak, kalau Bapak pulang dari kantor, nyimpen sepatu pada tempatnya, itu laki-laki terbaik karena meringankan beban istri. Bapak habis mandi, anduk digantungkan di tempatnya. Itu laki-laki terbaik, kan Bapak mah di kasur. Dilempar di kasur. Kaos kaki bekas di kasur. Di risbang. Nah, jadi pokoknya membangun konektivitas dengan keluarga, ya. Nah, terus ada sebuah catatan khusus. Keluarga di sini Bapak Ibu yaitu anak. Nah, itu konektivitas dengan anak tuh kudu kuat. Karena kebersamaan kita surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, coba Anda lihat sebuah korelasi yang begitu jelas. Tadi konektivitas yang harus kita bangun, pertama konektivitas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan, nah di sini ada ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Berarti konektivitas kita dengan keluarga supaya keluarga itu punya koneksi yang kuat dengan Allah. Saya ulang ya, kita ini disuruh untuk membangun hubungan konektivitas yang kuat dengan keluarga. Nah, di ayat ini suruh keluargamu mengerjakan sholat dan sabar dalam menyuruhnya. Maksudnya apa? Kita kalau ingin punya hubungan baik dengan keluarga, si keluarga teh kudu punya konektivitas yang kuat dengan Allah. Lanas aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, justru kami yang memberi rezeki kepadamu. Nah ini Bu, hati-hati ya. Kalau membangun hubungan dengan keluarga itu dasarnya bukan materi, tapi karena Allah. Makanya aneh kalau ada orang tua suka gini. Sok, kamu teh ayeuna mulang tarima ka kolot. Tahu mulang tarima? Sok sekarang kamu berterima kasih. Ya balas budi, kamu teh geus disakolakeun ku mamah ti SD, geus dikasih makan ku mamah. Ya, ayeuna kamu geus gawe, sok mulang tarima, seolah si anak teh kudu mengembalikan seluruh. Please, jamaah MPI mah nggak boleh begitu, nggak boleh. Da kita membesarkan anak, kita mendidik anak, kita nyekolahin anak. Kita berjuang untuk anak. Karena anak teh titipan ti Allah. Sudah itu saja. Sampai di situ saja. Makanya ada kata-kata, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Bukan kamu ngasih rezeki sama anak. Allah nitipkan rezeki itu sama kamu. Nah gitu. Wal aqibatu littaqwa. Dapat mendapatkan, orang takwa itu akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat. Jadi kita mah fokusnya kebaikan di akhirat gitu. Ya. Karena teman-teman, Bapak Ibu, sebenarnya yang paling kita butuhkan dari anak-anak kita tuh bukan finansialnya, tapi doa dan permohonan ampun kepada Allah. Dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Fayaqulu anna hadza.
Sampai si orang itu bertanya, kok aku bisa di sini ya? Gitu. Jadi kita teh merasa nggak akan nyampe di surga itu. Kayak begini deh. Ibu merasa beli tiket teh, tiket biasa ekonomi. Nah tiba-tiba disuruh di bisnis. Pasti ibu nanya, nah ada saya mah beli tiket tapi kenapa saya ada di bisnis? Nah itu mah diumpamakan di dunia. Cek pramugari teh, iya putra ibu mengupgrade-nya jadi di bisnis gitu. Di akhirat mah bu, nah hanya saya teh surganya di asa bagus-bagus teh surga teh. Faqala bistighfari waladikalaka, itu karena permohonan ampunan anak-anakmu kepadamu. Jadi bu pak, beruntung itu kalau kita punya anak yang soleh, karena konektivitas kita itu, hubungan kita itu sampai dirasakan di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti. Nah oleh karena itu kita harus membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua membangun hubungan. Nah, yang ketiga konektivitas dengan kerabat dan teman. Nah yang ketiga konektivitas dengan kerabat dan teman. Ya. Akan dibahas minggu depan. Sabab lamun dibahas sampai jam 12. Jadi ini udah jam 11, nggak kerasa, aku mah kerasa. Sok egois hirup teh. Ini nggak kerasa. Oke ibu bapak, insya Allah minggu depan kita akan selesaikan ya. Lan? Ya, bagian kelima. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.